kita akan melanjutkan untuk nomor 2 ya, di mana kita belum mencari bentuk dari short run profit function dan long run profit. Nah, sebelumnya yang perlu kalian ketahui adalah untuk long run profit sebenarnya ini ya, dia hanya terdiri dari harga output dan harga input seperti itu. Jadi sebenarnya unsur key-nya tuh udah nggak ada seharusnya ya. Tapi long run profit itu sebenarnya intinya kan profit itu adalah revenue dikurang long run cost. Jadi selama ada long run cost sebenarnya bisa dicari gitu ya. Dan nantinya total revenue itu kan price kali quantity ya. Nantinya kita bisa gunakan informasi marginal cost ya, seperti itu. Atau ini key-nya bisa key supply seperti itu ya. Oke, tapi intinya apa yang membedakan kalau long run profit jelas ya dia pakai long run cost. Kalau short run profit juga sebenarnya pakai short run cost gitu. Tapi sebenarnya tahapan dalam short run profit itu adalah kan kalau di jangka pendek, capital itu masih menjadi fixed input kan. Jadi nanti fungsi profitnya masih mengandung unsur capital seperti itu. Oke. Dan kalau seandainya uh, capital itu sebagai fixed input, pasti labor itu yang jadi variable input seperti itu. Nah, makanya di sini ada hint ya, bahwa di jangka pendek, short term profit itu labor yang digunakan memaksimumkan profit. Jadi tahapan untuk mencari short term profit itu adalah pertama-tama kita bisa tuliskan dulu ya persamaan profitnya. Ini kan soal H ya. Saya coba pakai warna oranye ya. Kan profit adalah P Q dikurang total cost ya. Total cost-nya itu VK dikurang WL. Nah, ini harga barang X gitu. Nah, Q-nya itu adalah kita ganti dengan fungsi produksi yang D itu K pangkat 0,5 dikalikan L pangkat 0,5. Seperti itu. Oke, nah berarti profit adalah PX dikali K pangkat 0,5 dikali L pangkat 0,5 dikurang VK dikurang WL. Nah, ini terserah, misalnya mau pakai L besar juga boleh ya. Nah, tadi tahapannya adalah kita labor ini sebagai variabel input. Kita berarti menetapkan labor yang memaksimumkan profit. Berarti turunkan fungsi profit terhadap labor sama dengan 0. Nah, diturunkan dulu fungsi profit terhadap labor, hasilnya adalah 0,5 PX dikali K pangkat 0,5 dikali L pangkat min 0,5 dikurang W sama dengan 0. Nah, dari sinilah kita mencari labornya kan. Nah, ini kalau diurai jadinya L pangkat min 0,5 sama dengan W dibagi 0,5 PX dikali K pangkat 0,5. Oke. Berarti L sama dengan 0,5 PX dikali K pangkat 0,5 dibagi W ini dikuadratin. Oke. Nah, ya udah kan profit itu kan tadi ya PX dikali Q dikurang VK kurang WL. Nah, kita tinggal salin ke persamaan yang ini, tetapi bedanya L-nya kita ganti dengan L star ini. Jadi ini adalah L star-nya. Oke. Nah, maka fungsi profitnya menjadi seperti ini. Ya, jadi PX dikalikan K pangkat 0,5 ya, jadi tetap dalam K ya. Dikalikan L pangkat 0,5 atau ini kuadratnya dihilangin. Ya dong kan kalau L-nya ini kuadrat berarti L pangkat 0,5 adalah ini aja. Nah, ini berarti jadi dikali 0,5 PX kali K pangkat 0,5 dibagi W dikurang VK dikurang WL. W dikalikan ini. Tapi ini tuh dikuadratin hasilnya jadi 0,25 PX kuadrat dikali K dibagi W kuadrat. Ini jadinya per W, seperti itu. Nah, nanti kalau kalian urai, ini jadinya PX kuadrat dikalikan K dibagi W, ininya 0,5, seperti itu. Dikurang VK, dikurang, nah ini jadi 0,25 PX kuadrat K per W. Nah, ini sama nih satuannya ya. Jadinya 0,5 kurang 0,25, hasilnya adalah 0,25 PX kuadrat dikali K dibagi W dikurang VK.
Nah, ini rumus profitnya. Atau bisa kalian boleh sederhanakan jadi K dikali 0,25 PX kuadrat per W dikurang V. Oke. Ini adalah rumus short run profit, di mana labor yang digunakan atau labor yang dipilih itu adalah labor yang memaksimumkan profit dengan capital sebagai fixed input, seperti itu. Nah, bagaimana dengan long run profit? Ya, untuk long run profit berarti ya sebenarnya long run profit itu hanya boleh terdiri dari variabel harga ya, harga output dan harga input. Karena nanti dengan long run profit kita bisa menggunakan hot-tailing lemma untuk mencari demand function dari masing-masing input dan supply function, seperti itu sebenarnya. Tapi tahapan yang gampang itu adalah kita lakukan ini ya, total revenue dikurang long run cost. Oke. Nah, jadi total revenue itu kan PX kali Q. Nah, jadi nanti ini tahapannya tuh TR itu kan PX dikali Q dikurang long run cost gitu kan. Nah, Q-nya ini adalah Q supply. Oke. Nah, jadi PX-nya ini kita pakai inverse supply function. Kan ingat konsepnya P sama dengan MC kan. Ya udah, kita kan dapat tadi ya long run cost di sebelumnya itu adalah di soal sebelumnya kita udah dapat long run cost itu adalah 2qx W pangkat 0,5 kali V pangkat 0,5 kan. Nah, jadi nanti kan kita tahu di PCM price sama dengan marginal cost. Nah, berarti marginal cost itu dicari dengan menurunkan long run cost function terhadap qx. Hasilnya adalah 2 dikali W pangkat 0,5 dikali V pangkat 0,5. Nah, nanti marginal cost-nya ini diganti ke sini, dikalikan Q dikurang long run cost gitu. Jadi, profit adalah PX-nya ini 2W pangkat 0,5 dikali V pangkat 0,5 dikalikan QX dikurang 2QX dikali long run cost-nya ini W pangkat 0,5 kali V pangkat 0,5. Sebenarnya nanti di long run cost QX-nya harusnya diganti. Nah, tapi dalam kasus ini kita nggak bisa ganti QX. Kenapa? Karena biasanya marginal cost diturunin masih ada unsur QX-nya. Nah, di sini nggak ada unsur QX-nya. Jadi misalnya contoh kasusnya gini. Misalnya marginal cost adalah 3QX W pangkat 0,5 kali V pangkat 0,5. Nah, kalau kasusnya kayak gini kan kalian bisa bikin MC itu adalah inverse supply function 3QX W pangkat 0,5 dikali V pangkat 0,5 kan. Nah, dari sini kalian bisa cari nilai QX ya. Besarnya QX adalah P dikali W pangkat min 0,5 dikali V pangkat min 0,5 dikali sepertiga. Nah, ini bisa dimasukin ke persamaan ini. Profit itu kan PX dikali Q dikurang long run cost kan, di mana long run cost-nya itu ada unsur QX. Ya kan? Nah, jadi nanti QX yang kita dapat ini bisa kita masukin ke sini dan ke unsur sini. Sehingga nantinya rumus profitnya itu hanya terdiri dari harga output dan harga input. Sebenarnya seperti itu. Nah, cuma dalam kasus ini, kita bisa melihat bahwa dia itu nggak bisa dilakukan P sama, ini benar sih P sama dengan 2W pangkat 0,5 kali V pangkat 0,5. Tapi kita nggak bisa ubah inverse supply ke supply function karena nggak ada unsur Q-nya di sini. Makanya solusinya ya udah, long run profitnya adalah 2W pangkat 0,5 dikali V pangkat 0,5 dikali QX 2 kurang 2QX kali W pangkat 0,5 kali V pangkat 0,5. Dengan kata lain, profit sama dengan sesuatu yang dikurang sama itu hasilnya 0. Dan ini bukankah ini sesuai juga dengan teori kan, di mana pasar persaingan sempurna di jangka panjang itu akan mendapatkan apa? Zero profit seperti itu. Oke. Oke, jadi seperti itu untuk nomor 2 ya. Nomor 2 itu masih format aja. Nah, sekarang berarti H sama I udah. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 3. Nah, jadi kita ada soal 3, 4, 5 ya. Di video ini kita hanya membahas selanjutnya ini di nomor 3 aja. Jadi perbedaan 3, 4, 5 nanti akan saya jelaskan. Tapi yang jelas di 3 itu adalah kita mengasumsikan pasarnya ini adalah di jangka panjang. Ya. Jadi apa yang terjadi di jangka panjang? Kita udah belajar teorinya ya. Di jangka panjang itu di pasar persaingan sempurna,
itu dia akan mendapatkan zero economic profit, beroperasi di constant return to scale, lalu jumlah pemain itu bisa berkurang atau bertambah, karena ada yang masuk atau ada yang keluar. Lalu yang kita bisa tahu juga, capital dan labor yang digunakan sudah meminimumkan biaya ya, nggak cuma salah satu input, misalnya labor doang, nggak ya. Lalu operasinya itu harusnya constant return to scale. Dan equilibriumnya itu adalah equilibrium yang ini. P sama dengan SRMC, sama dengan SRAC, sama dengan LRMC, sama dengan LRAC. Atau kalau mau disingkat, harga sama dengan average cost sama dengan marginal cost. Seperti itu. Oke, nah kita akan mencoba untuk membuktikan apa yang sudah kita pelajari secara teoritis terhadap soal hitungan ini. Gitu ya. Nah, mari kita mulai dari nomor 3A. Oke, 3A dan B, ABC masih gampang ya. Coba ya, nomor 3 ABC. Saya ganti warna. Ya. 3A itu disuruh mencari capital yang meminimumkan biaya. Nah, jadi pada dasarnya ketika kalian ngerjain nomor 3 dan nanti juga 4 dan 5 itu kita mengerjakan base dari soal nomor 2 ya. Kan nomor 2 itu sebenarnya kita nggak disuruh ngitung secara matematiknya gitu ya. Jadi berapa dolar misalnya atau berapa unit. Tapi kita udah dapat formatnya gitu ya. Kayak ini saya kasih contoh. Misalnya short run profit itu adalah K dikali ini. Nah, ini kan berarti nanti kalau kalian udah tahu informasi capitalnya berapa, harga X-nya berapa, Y-nya berapa, V-nya berapa, kalian bisa cari itu short run profitnya. Nah, di soal nomor 3 dan seterusnya itu kalian cuma tinggal masukin nilai-nilai yang ada dalam variabel-variabel ini kayak gitu. Oke. Nah, jadi 3A itu disuruh mencari capital. Nah, berarti tadi format dari capital itu adalah QX dikali W pangkat 0,5 dikali V pangkat min 0,5. Nah, ini kalian cukup lihat dari ini ya, sebelumnya aja. Nah, berarti, nah ceritanya di soal dibilang bahwa output masing-masing perusahaan itu adalah 100. Berarti kita ganti QX jadi 100. Oke. Terus W-nya itu adalah sebesar 16. Oke. Lalu V-nya itu sebesar 256. Nah, kalian tinggal ganti aja. Tuh. Nanti kalian hitung dapat capitalnya itu sebesar 25. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa oh, di jangka panjang dengan fungsi produksi seperti ini ya. Dan ketika output yang mau dihasilkan 100 dan harga inputnya itu sebesar 256 untuk capital dan harga input labornya 16, ternyata capital yang meminimumkan biaya itu jika menggunakan 25 unit. Nah, berarti nanti buat soal selanjutnya conclusionnya adalah kalau capitalnya di bawah 25 atau di atas 25, itu dia nggak mencapai cost minimum di mana AC sama dengan MC seperti itu. Ya. Dan itu akan ngaruh ke level profit. Nah, kalau di PCM cost minimization itu berarti profit maximization mencapai profit maximization di CRTS atau mendapatkan zero economic profit. Oke. Jadi cost minimization di PCM saya ulangi sekali lagi, dia kalau di PCM mencapai cost minimization artinya dia mendapatkan zero economic profit atau beroperasi di constant return to scale di jangka panjang seperti itu. Tapi kalau seandainya di jangka pendek atau dia tidak mendapatkan zero economic profit bisa negatif atau positif, berarti dia tidak melakukan cost minimization. Oke. Nah, udah didapat capitalnya. Nah, kalau labornya gimana? Sama ya. Tadi kita udah cari bahwa L star-nya itu sama dengan QX dikali W pangkat min 0,5 dikali V pangkat 0,5. Ya udah kita tinggal ganti aja. QX-nya 100, W-nya 16, terus V-nya itu adalah 256. Nanti kalian bakal dapat hasilnya itu labornya adalah 400. Nah, jadi labor sebanyak 400 ini adalah labor yang optimal, yang meminimumkan biaya. Jadi ketika capital 25, labornya 400, cost minimum tercapai, cost minimization tercapai, seperti itu. Oke, lalu yang C, saya coba ganti warna ya. Yang C itu disuruh mencari long run cost. Oke. Jadi kalau kalian udah bisa ngerjain nomor 2, nomor 3 gampang ya, tinggal dimasuk-masukin aja format yang udah kalian peroleh. Ya. Di C itu ditanya long run cost. Nah, long run cost tadi persamaannya itu adalah
2 Qx dikali W pangkat 0,5 dikali V pangkat 0,5. Oke. Nah, Qx-nya 100, W-nya 16, V-nya 256 gitu kan. Berarti long run cost-nya itu sama dengan, kalau kalian hitung nanti hasilnya adalah 12.800. Oke. Yang dimaksud dengan cost minimum itu dalam konteks ini berarti, berarti di jangka panjang cost minimum itu sebenarnya bukan di jangka panjang. Cost minimum yang tercapai di jangka panjang itu sebesar 12.800. Artinya untuk output sebesar 100 dan untuk harga input dan harga input capital dan labor yang diberikan, ini cost minimum yang bisa dicapai. Artinya bisa nggak cost-nya lebih rendah? Bisa kalau outputnya berkurang atau kalau harga inputnya jadi lebih murah. Tapi kalau harga inputnya diberikan seperti ini, ya, dan kuantitinya 100, ini cost yang paling rendah untuk produksi 100 unit barang, yaitu sebesar 12.800. Nggak bisa cost-nya itu lebih kecil dari ini. Kalau outputnya mau 100 dan kalau harga inputnya masih sama. Beda kasus kalau outputnya dikurangi atau harga inputnya berkurang. Oke. Kalau harga inputnya naik atau quantity yang mau kita naikin, pasti cost minimumnya jadi lebih tinggi seperti itu. Oke. Nah, yang D juga gampang. D itu disuruh mencari harga per unit. Nah, harga itu kuncinya adalah sama dengan marginal cost. Nah, dalam konteks jangka panjang berarti harga barang X itu adalah long run marginal cost. Long run marginal cost itu diperoleh dengan cara menurunkan long run cost terhadap quantity. Nah, tadi kan 2 Qxw pangkat 0,5 kali V pangkat 0,5 itu kan long run cost-nya. Berarti long run marginal cost-nya itu sama dengan 2 W pangkat 0,5 dikali V pangkat 0,5. Hasilnya adalah 2 dikali W-nya itu 16, V-nya itu 256. Nanti kalian bakal dapat long run marginal cost-nya itu adalah 128. Ini juga menunjukkan harga barang X. Jadi harga per unitnya adalah 128. Oke. Nah, sekarang saya ganti warna lain. Sekarang kita kerjakan yang E. Oke. Yang E itu disuruh mencari jumlah produsen. Nah, berarti kita udah, jadi kalau untuk jumlah produsen, clue-nya itu adalah kalian tadi udah dapat informasi harga kan. Yang belum kita dapat quantity juga tahu ya, tapi ini quantity di level perusahaan. Nah, tapi intinya kita udah tahu harga di level pasar. 128 ini memang harga perusahaan, tapi juga harga industri gitu kan. Kalau di PCM kan industri sama pasar sama harganya. Yang beda kuantitas. Kuantitas di perusahaan itu adalah kuantitas pasar dibagi dengan jumlah pemain. Itu kan kalau pasar persaingan sempurna. Nah, intinya kalau misalnya ditanya berapakah jumlah produsen. Nah, berarti ingat dari hasil yang udah kita cari tadi, yang ada unsur jumlah produsen itu adalah harga equilibrium nih. Kan kalian dapat nih waktu harga equilibrium tuh ada unsur N-nya kan. Nih, coba ya. Nih, ada unsur N-nya kan. Di QA juga udah ada unsur N. Cuma kan masalahnya kita lebih gampang mencari harga equilibrium. Kita udah dapat harga equilibrium kan yang ini. Jadi ya udah kita tinggal masukin 128 di sini, terus kita ganti persamaannya dan kita cari nilai N-nya gitu. Oke. Nah, oke, balik lagi ke sini ya. Berarti tadi ya harga equilibrium itu kan adalah H dikalikan M dikalikan K ya, HMK, HM dikali W dibagi NK pangkat 0,5. Intinya yang disuruh cari adalah nilai N. Nah, kita udah tahu harga equilibriumnya 128. Oke. Lalu besarnya H itu sebesar tadi berapa di soal dikasih tahu ya. Jumlah konsumen itu sebesar 3.200 ya. Oh, jumlah konsumen 4.096. Berarti kita masukin 4.096 seperti itu. Oke. Lalu dikasih tahu juga bahwa pendapatan atau alokasi setiap konsumen itu 128. Terus wage-nya sebesar 16. Oke.
N-nya yang mau kita cari, K-nya itu sebesar berapa? Tadi kita udah dapat ya di soal A itu K-nya adalah sebesar 25. Oke, pangkat 0,5. Yaudah ini kalian hitung biasa aja, nanti dapat sesuatu dikali N pangkat 0,5. Intinya, kalau pekerjaan kalian benar, kalian akan dapat N itu 20,48. Jadi jumlah produsen di jangka panjang itu sebesar 20,48. Oke, di jangka pendek pasti dia bisa di atas, bisa di bawah. Nah, tergantung kasusnya. Nah, nanti kita akan lihat kasus di mana ketika N itu di jangka pendek lebih kecil dari long run atau lebih besar dari long run. Nah, kalau teman-teman bertanya, ini dibuletin apa enggak? Enggak usah, karena memang dalam kehidupan nyata nggak mungkin jumlah produsen itu koma, tetapi secara matematis hasilnya seperti ini, jadi biarkan seperti ini aja ya. Oke, lalu kita lanjut ke F. Gampang ya kalau F itu. Nah, kita diminta untuk mencari kuantitas udang di pasar. Nah, jadi tadi alasannya kenapa jumlah produsen yang pakai informasi harga, karena kan kita udah dapat harga di atas kan. Nah, kenapa kita nggak bisa nyari informasi jumlah produsen dengan key X atau kuantitas udang di pasar? Atau kenapa secara sistematik itu jumlah produsen dulu yang harus kita cari, baru kuantitas udang di pasar? Karena kita tahu bahwa kuantitas total itu adalah jumlah produsen dikali kuantitas masing-masing perusahaan, ya. Nah, tadi kita baru tahu data kuantitas masing-masing perusahaan. Kita belum tahu data jumlah pemain. Itu sebabnya kita nggak bisa cari QX gitu ya. Kuantitas di pasar tuh nggak bisa. Karena belum tahu N-nya. Nah, sekarang udah tahu N-nya, baru nyari kuantitas pasar. Gitu. Berarti QX sama dengan 20,48 dikali, tadi ya, masing-masing perusahaan tuh 100. Ya. Berarti outputnya sebesar 2048 di level pasar. Seperti itu. Oke. Nah, lanjut, yang poin G. Yang poin G itu adalah jumlah permintaan udang masing-masing individu. Nah, ini kan yang tersedia di pasar. Nah, berarti supaya kita tahu permintaan individu gimana? Berarti yang di pasar, kuantitas di pasar dibagi jumlah konsumen, seperti itu. Oke. Nah, kan kita tahu bahwa kuantitas di pasar 2048. Jumlah konsumennya itu 4096. Berarti kesimpulannya masing-masing konsumen mengonsumsi 0,5 udang. Nah, ini mungkin kalau dalam konteks kehidupan nyata 500 gram gitu ya. Oke. Jadi QX-nya sebesar 0,5. Atau ini bisa kita sebut Marshallian demand-nya sebesar 0,5 ya. Oke. Jadi ini reviewnya tadi kalau kita mencari output di pasar, kita tahu pasar masing-masing perusahaan itu nge-supply berapa, ya udah kita tinggal butuh data jumlah pemain. Ya, dikalikan dengan jumlah pemain, nanti kita dapat output di pasar. Nah, tetapi untuk mencari jumlah permintaan individu, maka output di pasar dibagi dengan jumlah konsumen ya, itu clue-nya. Oke, nah sekarang yang poin H, nanti habis ini ganti warna. Nah, yang H itu disuruh mencari besarnya profit. Nah, kita udah tahu bahwa secara teoritis di jangka panjang itu profit sama dengan nol. Nah, sekarang kita akan coba mencari profit pakai rumus biasa, baru kita cari profit pakai rumus yang udah kita, oh ya, pertama-tama tadi secara teoritis long run itu profitnya nol. Oke, sekarang kita buktikan dengan rumus biasa. Ya, berarti rumus biasanya adalah PX dikali Q dikurang long run cost gitu. Nah, harga X-nya itu kan 128 tadi ya. Q-nya 100. Long run cost-nya berapa? 12.800. Nah, terbukti bahwa memang long run profit sama dengan 0. Jadi di pasar persaingan sempurna, harga itu sama dengan 0, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke poin I dan J ya, yang terakhir. Nah, yang I itu ditanya utilitas ya. Utilitas masing-masing individu. Nah, tadi utility-nya kita udah dapat bahwa utility itu adalah QDX pangkat 0,5 dikali QDY pangkat 0,5. Oke. Kita udah dapat bahwa Marshallian demand-nya itu ini Marshallian demand yang nyebutnya. Itu sebesar 0,5. Ada di poin G. Ya, besarnya 0,5. 0,50 gitu. Berarti sebenarnya kita udah bisa masukin ke sini. Nah, tapi KDY-nya belum kita dapat. Nah, tadi ingat aja Marshallian demand KDY dari soal sebelumnya adalah
0,5 M dibagi PY gitu. Nah, coba kita lihat info soalnya. PY-nya sebesar 4. Oke. Sedangkan M-nya itu sebesar 128. 0,5 kali 128 itu sebesar 64. 64 dibagi 4 hasilnya 16. Berarti Marshallian demand untuk barang Y itu sebesar 16. Dari sini kita bisa mencari utilitas maksimumnya. Jadi saat konsumen mencapai utilitas maksimum, berarti 0,50 pangkat 0,5 dikali 16 pangkat 0,5. Hasilnya itu sebesar, saya bulatkan aja ya, saya bulatkan jadi 2,83 ya. Jadi utilitas masing-masing individu itu sebesar 2,83 kalau dia maksimum utility-nya. Utilitas maksimum tercapai kalau konsumsinya sesuai dengan besarnya Marshallian demand seperti itu. Oke. Nah, terus yang terakhir poin J itu membuktikan equilibrium-nya. Ya. Apakah pasar beroperasi di increasing return to scale, CRTS, atau decreasing return to scale? Buktikan secara matematis apakah ada kaitannya dengan jawaban bagian E atau ya ada jumlah produsen itu berkaitan nggak ya? Dan buktikan juga bahwa long run competitive equilibrium ini ya itu terbukti secara teoritis. Nah, berarti cara ngerjain soal kayak gini adalah eh, kita udah tahu ya tadi di soal sebelumnya bahwa LRMC dan LRAC LRMC-nya udah diketahui 128. Nah, LRAC-nya belum ya. LRAC itu kan long run cost dibagi Q. Nah, long run cost-nya 12.800, Q-nya 100. Berarti LRAC sama dengan 128. Nah, ini udah terbukti nih. Yang belum kita buktikan adalah SRMC dan SRAC. Nah, itu kita belum cari sebelumnya itu SRMC sama apa namanya SRAC. Nah, berarti kita cari dulu SRMC dan SRAC ya. Nah, bagaimana cara mencari SRMC? Nah, tadi kan udah sempat dicari di nomor 2 ya, format dari short run cost. Oke. Short run cost itu adalah VK ditambah W QX kuadrat kali K pangkat min 1. Nah, berarti SRMC adalah turunan short run cost terhadap kuantiti X. Hasilnya adalah 2 WQX kali K pangkat min 1. Ya udah tinggal kita ganti aja ya. W-nya itu jadi 16, QX-nya jadi 100, K-nya jadi 25. Nah, coba kalian hitung nanti bakal dapat SRMC-nya itu sama dengan 128. Oke. Nah, bagaimana dengan short run average cost? Nah, kita harus tahu dulu short run cost-nya itu berapa. Nah, tinggal masukin nih ke unsur sini. Ya. Nanti kalian bakal dapat short run cost adalah ya V-nya kan sebenarnya simpelnya short run cost adalah VK tambah WL ya. Nah, V-nya itu 256, capitalnya 25, wage-nya itu 16, L-nya itu 400. Berarti dapat short run cost-nya itu adalah 12.800. Oke. Berarti SRAC adalah SC dibagi QX kan. QX-nya 100, SC 12.800. Jadi dapat SRAC 128. Nah, di sini kita bisa melihat harganya juga 128. Nah, berarti lihat ya 128 semua nih. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa sama kayak harganya ya. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa harga X sama dengan SRMC sama dengan SRAC sama dengan LRMC sama dengan LRAC. Artinya beroperasi di constant return to scale. Nah, mungkin kalau teman-teman bingung kenapa ya secara kurva beda ya short run marginal cost SRAC sama LRMC dan LRAC itu berbeda. Nah, tapi kalau teman-teman bingung kenapa sama? Karena logikanya gini. Kalau LRMC sama LRAC itu masuk akal, nah tapi SRMC sama SRAC masuk akalnya di mana? Jadi masuk akalnya gini, kalau di jangka panjang kan udah tahu nih capital yang meminimumkan biaya, itu diaplikasikan juga, jadi nggak cuma labornya yang memaksimumkan profit. Nah, apa yang udah dipakai di capital di jangka panjang, kalau diaplikasikan di jangka pendek, itu juga akan menghasilkan zero economic profit gitu. Jadi itulah yang mau dibicarakan di competitive equilibrium itu seperti itu. Ya, kenapa keseimbangannya adalah P sama dengan SRMC sama dengan SRAC sama dengan LRMC sama dengan LRAC. Ya, jadi terbukti ya di soal ini equilibrium jangka panjang itu sesuai dengan teori
Ya, karena pada pasar persaingan sempurna, harga sama dengan marginal cost, dan saat CRTS, MC sama dengan AC. Berarti harga sama dengan average cost, ya kan? Karena profit itu adalah P dikurang AC kali Q, maka ketika CRTS, maka sudah pasti di persaingan sempurna, economic profit itu sama dengan 0 atau 0, seperti itu. Jadi itu adalah jawaban untuk poin J, ya. Apa? Beroperasi di CRTS, dan kaitannya dengan jawaban, mungkin kaitannya bukan dengan E ya, kaitannya dengan H. Ya, dengan profit, ya. Kenapa? Karena profit itu 0, kenapa ya? Karena tadi CRTS. CRTS itu P sama MC sama dengan AC. Nah, karena PCMP sama dengan MC, makanya P sama dengan AC, sehingga zero economic profit itu terbukti terjadi. Seperti itu. Oke. Jadi itu adalah jawaban untuk nomor 3. Nah, di soal selanjutnya kita mulai masuk ke jangka pendek, dan kita akan bandingkan hasilnya dengan di jangka panjang. Oke. Kita akan buktikan bahwa memang di jangka pendek economic profit yang positif atau negatif itu bisa tercapai, dan kira-kira apa yang menjadi penyebabnya kita akan bahas di video selanjutnya ya. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.